yang dikisahkan oleh Allah di dalam firman-Nya itu sebenarnya apa namanya, kalau dari kacamata kami mungkin Bapak nggak terima, kami katakan itulah kebenarannya seperti itu. Tapi kalau di pihak Kristen itu menuhankannya, kami pun tidak mau ikut campur sebenarnya. Cuman karena dua-dua agama ini agama misi, sejak awal saya katakan, yang satu tarik ke sini, yang satu tarik ke sini, gitu kan. Akhirnya sama-sama punya premis dan kemudian membenturkannya di tengah arena. Yang satu membawa sejarah, yang satu pewahyuan. Benar nggak, Pak? Salah. Mana yang lebih akurat? Kalau menurut akademisi, yang akurat Kristen. Saya akui. Tapi secara hakikat, yang benar adalah Al-Quran. Begitu. Jadi ada dasarnya apa, Pak? Hakikat apa yang Anda anggap benar, Pak? Iya, nggak apa-apa, hakikat saja. Hakikat apa yang Anda anggap benar? Hakikatnya, Isa itu yang menciptakan adalah Allah. Selain daripada Isa, Pak, hakikat apa yang ada, Pak? Ya, penciptaannya adalah Allah sendiri. Maka Allah tahu kisah yang manusia-manusia yang pernah ciptakan. Oke, Pak, saya minta tanggapan, saya minta waktu teman menanggapi 1 menit saja, Pak. Jadi gini, tadi Bapak mengatakan perbedaannya adalah Islam itu bertitik tumpu pada penekanannya pada wahyu, sedangkan kami sejarah. Justru kebalik, Pak. Kekristenan itu tidak pada posisi menyangkal pewahyuan Tuhan sebelumnya. Tidak, Pak. Baik secara sejarah yang disaksikan oleh manusia tentang kejadian di sekitarnya, maupun sejarah pewahyuan Tuhan itu sendiri. Kalau kita melihat narasi ceritanya, justru yang kami pertanyakan, di mana kesinambungan wahyu dalam Islam dengan pewahyuan yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namanya juga perjanjian, Pak. Orang Kristen menyebut Alkitabnya adalah dokumen perjanjian para pihak. Siapa pihaknya? Kami meyakini Allah dengan manusia, bukan setan dengan manusia. Justru perjanjian itu berisi untuk memusnahkan perjanjian antara Adam dengan setan, perjanjian secara tidak sengaja karena perbuatan dosanya, ya, tanda kutip, ya, perjanjian tanda kutip. Jadi itu, Pak, penekannya di situ. Kami dengan percaya di dalam Alkitab terkait dengan esensi perjanjian itu. Nah, Islam monoteisme, loh, kami nggak ada masalah monoteisme, apalagi yang mau diperdebatkan gitu. Iya. Saya tambahin dikit ya. Kami itu orang Kristen ya. Khususnya saya pribadi ya, saya tidak peduli itu nama Aula SWT, saya nggak kenal. Kalianlah yang setiap hari berbicara tentang Tuhan saya, Yesus Kristus namanya. Di setiap zom-zom dimanapun kalian berbicara tentang Tuhan saya, yang bernama Yesus Kristus itu. Siapa dari antara teman-teman saya di sini yang peduli dengan nama Aula SWT itu? Tidak ada, kawan, sama sekali tidak ada. Tidak penting buat kami, buat saya pribadi. Oh, bagaimana bisa tidak penting? Dia disebut di dalam Quran berapa kali? Dor. Tidak penting bagi kami, Pak. Emang nggak penting. Dor. Ya kan saya bilang tadi, tinggal amal Islam ini. Nggak penting saya mengulik-ngulik tentang Isa itu. Apa pentingnya bagi saya? Makanya dari itu, tadi kan statement kamu bilang, ya. Sejak awal saya katakan kamu bilang tidak penting, tapi dia tertulis. Jadi yang tertulis di dalam Quran ini, itu, Pak. Yang tertulis dalam Quran itu kamu robek saja yang bagian Isa. Memang kamu bilang itu hanya informasi tambahan. Salah, Pak. Jadi Bapak mengatakan yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Bapak menyangkal kerasulan, kepentingan Rasul itu, Bapak juga menyangkal sama-sama. Saya nggak nyangkal.
Saya nggak nyangkal. Tapi saya menganggap kisah itu kalau mana yang dipentingkan antara Allah atau Rasulnya. Al-Maidah 59 berbicara atiullah. Apa atiullah? Al-Baqarah 21. Antara Ya Isa dan Yuhannas, wahai Muhammad. manusia. Sabar. Ya Yuhannas, wahai manusia. Su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan yang menciptakan. Kerja kami hanya menyembah Allah. Itu saja. Beribadah kepada Allah. Tapi kata Pak Swasta mengatakan kami nggak kenal Allah SWT. Ya, bagi kami nggak ada masalah. Itu benar. Nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Kami tidak kenal Tuhan. Bapak mengatakan Allah nggak penting, itu nggak ada masalah. Allah pun itu kenyataan. Itu kenyataan. Kami tidak pernah mengenal Tuhan. Nah, kami hanya diperintahkan mengatakan kebenaran. Al-Kahfi 29, yang kafir biarlah ya kafir, yang beriman adalah ya beriman. Semudah itu. Bapak nggak penting, nggak masalah. Ya sudah. Tidak, ini kenapa lari ke sana? Larinya kan dari tentang Yesus tadi. Apakah penting? Contoh, An-Nisa 157. Ma qataluhu wa ma salabu walakin subbihalahu. Nah, mereka tidak pula membunuhnya. Kalian lah yang sibuk-sibuk. Nah, ini loh, kalian tidak mampu untuk menemukan ajaran baru. Kalian kopas dari ajaran lama, lalu kalian menyalahkan ajaran itu. Saya balikan lagi. Siapa yang menciptakan Isa? Siapa? Isa itu siapa masalahnya? Menciptakan Isa di dalam Al-Quran adalah Allah. Jadi, berarti terserah Allah dong. Dengan itu. Mau menciptakan ciptaannya. Iya, kalau kalian jadi bukan copy paste menggabungkan gitu. Atau siapa yang copy paste? Tadi katanya copas katanya. Tadi. Yang copy paste Isa siapa? Iya, katanya kami copas. Ya emang. Lah, saya kan mengatakan, siapa yang menciptakan Isa? Saya katakan adalah Allah. Kalau situ protes, mari kita gelar. Saya tidak protes, saya udah bilang saya nggak peduli dan saya nggak mau tahu kalian saja sekarang setiap hari membahas tentang Tuhan saya. Berarti kalianlah orang-orang. Enggak. Saya datang ke sini tadi. Di mana-mana, buka aja. Oh, contoh ya. Itu bukti keeksisan dari Tuhan saya. Luar biasa kan? Lihat siapa kalau yang peduli dengan Tuhan. Kalau saya apple to apple, Pak. Tidak ada yang peduli dengan Tuhan dari kami. Enggak, kemarin saya ributnya dengan Yudaisme, Pak, dari kemarin. Enggak ada sibuk tentang Yesus. Jarang pula. Bagus. Kalau begitu bagus. Kalau mau bicara dalam Quran, mau saya lihatkan itu YouTube-nya. Ribut sama masalah sini, 5 Isa. Sering kok. Saya nggak terlalu ini kok sama tentang kisah Yesus ini. Kalau tidak ditemakan, temanya ini, ayo. Kemarin temanya Maria, ayo. Sama edisi Dabutar. Kan gitu. Temanya Alkitab lawan Bible, ayo. Tapi di Bible itu kan nggak selalu Yesus sih, setahu saya. Ya kan? Kristus, Pak. Kayaknya kegeeran nih Pak Swasta nih. Bukan, Pak. Ya kan ada sains, ada sejarah. Isi Alkitab itu menurut iman Kristen itu bicara tentang Kristus. Kristus itu artinya Allah yang menyelamatkan, Pak. Nah, kalau makna substantifnya, implisitnya. Kalau secara literal ya yang diurapi, tapi bicara pengurapan itu bicara otoritas, bicara kuasa. Jadi secara teologi yang sangat mendasar itu pun kami mempertanyakan apa sebenarnya makna dari Al-Masih itu. Padahal itu sangat esensi di dalam iman Kristen dan Yahudi, meskipun kami terpisah dalam menafsirkan Yesus Kristus bukan Sang Mesias. Kami meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Tetapi secara substansi teologi tidak berbeda jauh, Pak. Bahkan kami lebih lengkap secara eskatologi, soteriologi, dan sebagainya. Jadi kami pertanyakan itu, Pak. Kesinambungannya di mana gitu loh, supaya
kami bisa tahu sesempurna apa wahyu Tuhan terhadap Islam gitu ya. Oke. Karena nggak ada masa ditanya Al-Masih jawabannya artinya pengusap gitu. Saya nggak habis pikir gitu loh Pak. Padahal Iya, iya, iya. 32.000 ayat di Alkitab kami itu bicara tentang Hamasiah Hamasiah. itu. Nabi yang diurapi, imam yang diurapi, Ya, ya. hakim diurapi, Ya, raja diurapi gitu loh. Iya, iya. Sebentar Pak Tristan. Tadi saya mendengar Iya. pernyataan Pak Tristan bahwa Al-Masih itu tidak juga diutamakan begitu ya Pak ya? Tidak begitu diikutin lah kan istilahnya. Saya dengar tadi. Saya ceritakan nanti. Ya, lanjut. Ya, tetapi permasalahannya Al-Quran menyatakan demikian bahwa Isa itu paling terpenting di dalam kitab Anda. Oke, lanjut. Iya, terus Anda bilang tadi kayaknya diabai-abai gitu aja. Tapi Al-Quran mencatat demikian, Isa itu yang terpenting daripada Muhammad. Kalau kita lihat di surah An-Nisa ayat 159. Ya kan? Tidak ada yang beriman, tidak ada seorang pun yang beriman, ahli kitab yang beriman kepadanya sebelum kematiannya, itu kan? Ya, tetapi yang di ahli kitab di sini, yang ditujukan di sini bukan pemilik kitab-kitab yang terdahulu, melainkan pemimpin itu sendiri yang harus mengimani Isa sejak sesungguhnya. Gitu loh Pak. Ya. Karena kalau kita baca lihat di dalam bahasa Latinnya kan ada pernyataan ahlil kitabi kan. Nah, yang ditujukan di sini adalah Tristan yang harus mengikuti mengimani Isa secara sempurna, bukan diabai-abain gitu. Oh, bukan kan kita tadi bicara kisah. Kalau mengimani saya mengimani. Kalau saya menolak saya kafir, Pak. Kisah ya, tapi Anda kan, bilang tadi. Katanya tadi kan kisah yang dibahas itu tema konteks kisah. Apakah kami mencoba? Gitu. Apakah iya. Kalau iman saya mengimani Pak. Kalau nggak saya mengimani saya kafir. Maksudnya di ayat 150 An-Nisa 151 menolak sebagian, menerima sebagian Rasul, maka mereka adalah kafir yang nyata kayak Yahudi itu. Iya. Mereka menolak Isa. Kafir nyata, maka mereka akan mendapatkan sisa yang hina. Lanjut. Yeah. Termasuk saya kalau saya menolak Isa dalam artian Nabi Rasulullah. Oke, silakan lanjut. Udah. Jadi begini Pak ya, Isa Nabi Adam 25 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Musa 100 lebih. Kemudian Nabi Muhammad kalau gitu, buka kurung aja, katakanlah itu 300. Plus yang 4 yang langsung ada namanya, plus 1 yang ada Ahmad aja. Apakah Nabi Muhammad paling utama? Tidak. Walaupun lebih banyak. Apakah Nabi Musa utama? Enggak. Yang utama di situ, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kemudian di An-Nisa 35, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ini utamanya ini. Itu iman di kami. Katakan monoteisme? Tidak. Kami tidak monoteisme. Kami tauhid. Monoteisme itu bertuhan kepada satu Tuhan. Tapi tidak mentauhidkannya. Maka di Islam ini ada namanya iman, ada namanya yakin. Saja itu bahaya. Masuk ke syirik kecil. Contoh, saya yakin kepada dokter yang menyembuhkan. Saya yakin kepada dukun yang menyembuhkan juga, atau memberi saya rezeki bla bla bla. Pergi ke dukun, kata Nabi, amal ibadah nggak terima 40 hari 40 malam. Percaya pada dukun, saya musyrik. Itu yakin. Padahal saya pun menyembah kepada Allah saat itu. Ini bahayanya kalau di Islam ini. Aturan akidahnya ketat sekali. Ini monoteisme, sama seperti Yahudi. Tidak. Tapi tidak seperti Yahudi. Gitu. Datangnya Islam ini untuk memberi petunjuk kepada manusia dalam koridor Quran ya, dalam koridor Quran.
Sebentar Pak ya. Menurut Menurut Al-Quran itu sendiri Pak, Al-Quran itu bukan memberi petunjuk, tetapi hanya memberikan penjelasan dan memberikan apa itu? Penjelasan, iya peringatan dan penjelasan. Cuma itu yang ada di dalam Al-Quran, bukan petunjuk Pak. Oke. Pertama di Al-Baqarah ayat 2. Zalika kitabullah raiba fihi hudal lil muttaqin. Di ayat lain hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Tapi kalau ini kan menurut Al-Quran, kan saya bilang menurut Al-Quran. Nah, mengenai kisah apa namanya yang kata Pak siapa namanya? Pak Edo, perjanjian dan Pak masih saya bahas. Di Al-Maidah ayat 13 kalau salah. Yahudi melanggar janjinya. Begitu. Mereka mengubah kalimat Allah dari tempatnya. Dikisahkanlah nabi-nabi yang pernah diutus ke Israel. Nabi Musa, Nabi Ilyas, sampai Nabi Isa. Beginilah tingkah laku Yahudi. Di kitab Bapak juga ada tegar tengkuk. Maka di kitab ada Bapak juga ada. Ini mohon maaf, saya masuk PB. Munafik, tulang ular, bodoh, sesat. Matius 22:29. Kata Yesus. Nabi Isa kalau di Quran juga dikatakan tukang sihir oleh mereka. Ini maksudnya kenapa Allah literasikan ayat-ayat ini, kisahkan ayat ini, saat memindahkan kenabian dari Israel yang harusnya tadinya beriman taat kepada Mesias, Al-Masih tadi. Mereka mendustakannya, maka Allah pindahkan kepada Ismaili. Terus Sabar. Saya mau menuju Al-Masih ini. Tidak, dikit aja. Mohon maaf nih, saya belum pernah melihat orang Yahudi ya khususnya, mereka ngebom Jerman gara-gara Holocaust. Saya belum pernah ngelihat itu. Mereka datang ke Jerman, balas dendam atas nama Holocaust. Orang Jerman hidup baik-baik, Yahudi hidup baik-baik di Jerman. Saya belum pernah lihat itu. Tapi kalau saya lihat orang, mohon maaf, dari kalian yang datang ke gereja kami untuk bla bla bla, sudah sering saya lihat di berita khususnya. Itu gimana menurut kamu? Begitu. Apakah penting Al-Masih ini dalam Al-Quran? Penting. Maka namanya pun disebut Al-Masih. Gelar. Gelarnya ini bukan main-main. Ya, ini memimpin pada arti Al-Masih apa, Tan? Ya, kalau secara lugot, secara bahasa itu menghapus. Mengusap apa menghapus? Mengusap atau menghapus? Menghapus. Kalau kayaknya mengusap deh, bukan menghapus. Bapak cek Nimsah tuh. Di dalam coba dilihat aja lah. Mengusap apa menghapus? Coba atau telapak kakinya yang rata. Silakan. Lanjut. Enggak, saya lanjutkan dulu. Nanti cari jadi kamu sendiri. Nimsah itu tempatnya penghapus, bukan pengusap. Jadi dia ini bisa menghapus penjajahan, semuanya gitu. Yang terjadi masalah saat itu di Israel, menghapus kemusyrikan. Orang Israel kalau dalam literasi Islam, Rasul diturunkan. Nabi Isa adalah Rasul di tengah kaum yang musyrik. Saat itu berarti Israel sedang musyrik. Siapa bilang mereka jalan yang benar? Tidak. Sampai dinarasikan oleh Nabi Isa saat itu, sesungguhnya Allah, dialah Tuhanmu dan Tuhanku, sembahlah dia saja maksudnya. Tapi orang Israel kan enggak. Loh, Bro Tristan, itu perkataan Isa Al-Masih atau perkataan Allah kepada Jibril? Diulangi sama Allah, dikisahkan. Iya. Quran kan bacaan nanti. Oh, berarti Allahnya itu mengisahkan kembali apa yang dilakukan oleh Isa. Israel. Berarti Allah. Sebenarnya. Iya, berarti Allah itu menceritakan apa yang dilakukan Isa. Berarti topik beritanya Allahnya Bro Tristan itu Isa.
Oh, Saat itu. ya udah nggak. Saat itu. Iya. Saat itu. Ya nggak Saat apa-apa, ayat nggak itu apa-apa. ya. Artinya berarti Isa Sama aja saat sama begini, saat Nabi gini, Musa berkata, Nabi Musa berkata, Iya. Musa berkata, Beda, Ibrahim berkata. Pak. Apa? Kalau Musa dia menceritakan apa yang Allah katakan kepadanya langsung. Enggak juga. Di situ baru Musa Kalau menulis. Ibrahim, contoh, Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, lala temu tinggal Kalau beda bro. Kalau di Muslim kan Allah bercerita kepada Jibril, Jibril bercerita kepada Nabi tentang Isa, kan begitu? Iya kan? Kalau dari penjelasannya bro tadi, kalau di kami beda. Allah sendiri bercerita, menyampaikan firman kepada Musa, kepada para nabi, langsung. Tapi kalau di situ perkataan Isa disampaikan oleh Allah kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Muhammad menyampaikan kepada juru tulis. Tapi beritanya adalah perkataan Isa. Sebenarnya yang lebih tinggi siapa? Allah atau Isa ini? Masa Allah menceritakan tentang Isa? Oke. Allah pun menceritakan tentang Adam. Adam berkata, oh, iya. Ya dah. Oke, Ya, saya lanjut lagi ke masalah tadi. Jadi semuanya tentang masalah itu dia menghapus jajahan, menghapus kemusyrikan, menghapus kemusyrikan dia Rasul, di atas Nabi. Rasul itu di atas Nabi. Berarti parah sekali tuh kejahatan. Ini masalahnya arti Al-Masih di Kristen dan di Islam tuh beda masalahnya. Memang beda. Ya, memang beda. Saya kan menjelaskan. Boleh saya jelaskan, Pak? Pertanyaan saya itu menghapus atau mengusap atau artinya menghapus. telapak kaki yang rata. Menghapus. Mau pilih yang jadi mana? Coba mana itu literasinya? Dengan mengusap, kalau artinya gitu menghapus aja. mana? Mengusap bro, bukan menghapus. Literasi yang pas itu. Bentar. Menurut Islam. Ya. Ya nggak apa-apa, bro Wawan. Kita hargai. Ya saya tahu kalau masalah Kristus kan hanya yang tapi disahkan kan diangkat. Saya tahu beda memang dengan Islam. Iya, nggak apa-apa. Kita kan membicarakan perbedaan tanpa menang dan kalah, tapi hanya untuk membukakan data dan keyakinan masing-masing, nggak apa-apa. Lanjut. Iya. Saya ini paling malas lihat Google. Mau Google ini kan leletnya saya ngek. Saya nggak di depan. Jadi gitu bro, Pak Wawan. Memang Al-Masih di dalam pemahaman mereka beda dengan kepada kita dengan Hamasiyah. Kalau Hamasiyah kan bagi kita yang diurapi. Yang diurapi. Kalau sana yang mengusap. Iya. Atau artinya kakinya yang mengusap rata telapaknya. Iya, nggak tahu kita apa yang diusap juga belum tahu kita nanti bro Tristan. Tapi kalau kita kan artinya itu Hamasiyah itu bahwa dialah raja di atas segala raja, dialah nabi di atas segala nabi, ia imam di atas segala imam. Itu artinya, makanya disebut Hamasiyah. Dan berbicara Yesus raja itu berbicara kepenguasaan ya. Berbicara Yesus sebagai imam, berbicara penebusan. Berbicara Yesus sebagai nabi itu berbicara kesempurnaan kebenarannya. Di situ sebenarnya, tapi kalau di bro ini mengapa menghapus? Apa yang dihapus nggak tahu aku. Oh tadi dikatakan menghapuskan kegelapan. Apa tadi bro Tristan? Menghapus apa tadi? Isa apa itu? Al-Masih itu? Ya bisa menghapus penjajahan, menghapus kemusyrikan, menghapus banyak itu masalah. Terus kerjanya Nabi Muhammad apa? Tapi kayaknya perlu dilihat lagi deh. Biar apa? Pak Reben. Bahkan ada diartikan itu artinya menghapus apa mengusap, harus benar itu. Jadi ya mengusap juga kalau bahasanya berbeda, artinya diskusinya juga berbeda artinya arahnya. Ini Pak Wawan, memang banyak orang Muslim mengartikan itu ketika kita diskusi itu mengusap. Tapi ya, Pak tapi ini kan menghapus, jadi kan agak kenapa pintar. Artinya gitu loh. Makanya dibuka literasinya benar enggak itu menghapus. Harus dibawakan itu ini Pak Tristan ya. Literasinya bro Tristan supaya tahu kita artinya nanti kan sabar, sama orang Bapak Muslim.
nuntutnya. Iya boleh Pak. Saya nggak bisa, saya screening kenapa nih? Ya disebutkan aja nanti Pak, itu yang dicariin gitu loh. Di ayat berapa, di hadis apa. Nggak bisa Pak, ini adanya di Ma'ani, adanya di Balago. Kayak mana saya nanti mau saya tanya Ade dulu ya, ayatnya di mana. Nanti aku balik lagi. Bukan ayat Pak, itu di kamus. Kalau Islam itu di mana redaksinya ya? Di aku tanya dulu sebentar. Di kamus mana Pak. domba biasanya itu? Bisa dilepas nggak? Nanti. Kalau menghapus itu udah jauh banget artinya. Al-Masih menghapus itu jauh sekali. Oke, ya, jauh sekali. Makanya ya, ini saya jujur. Jauh Mas, artinya itu artinya mengusap bos. Atau kakinya, telapak kakinya yang rata. Nanti satu mengusap, dua menyeka, tiga mengepel, empat menggosok, membersihkan, mencuci menyeka, menggosok, mengepel, membersihkan, iya, menyuci, menyetrika. Nah, ini saya bawa lagi. Tapi tulisannya beda loh bro itu. Tulisan yang pertama, kedua, ketiga itu sebentar, aku tanya Aderion dulu. Dia tahu kok literasinya, sebentar. Ya sekarang Masihun itu kan bukan masaha juga. Ini kan akar kata ini Pak. Masihun dari akar katanya masaha. Ini coba lihat ini. Ini kan beda dengan yang ada di Quran. Masihun ada ya-nya. Nih masaha di sini. Ada nggak ya-nya di sini? Al-Masih pakai ya dia. Jangan bakas akar katanya. Ya, memang Al-Masih kan? Itu apa? Saya pakai akar katanya ini masih itu mengaburkan masaha, makna dari kata masaha. Ini Pak, setelah dikasih kata sandang itu berbeda dan konteks gini, kata-kata itu bisa berbeda setelah ditempatkan pada frase atau bahkan konteks yang lebih besar. Jadi jangan terus main ini mengaburkan esensi pembicaraan kita apa arti Al-Masih gitu loh. Kalau seperti kami makanya saya tekan Pak. Kalau saya mengatakan, tapi yang diurapi kalau saya katakan dia menyapu penyakit, saat menyapu dia kan mengusap, kan masuk juga ini. Saya belum ke sana tadi. Ya cobalah esensi dari menghapus apa? Karena terkenalnya nggak masuk. Nabi Isa itu terkenalnya esensinya nggak masuk. Terkenalnya Nabi Isa. Cara berpikirnya. Terkenalnya sahabat. Terkenalnya Nabi Isa itu adalah dia selalu berjihad dengan menyembuhkan penyakit, dengan mengusap. Berarti tukang pijit dong, Nabi Isa. Loh, di kitab Bapak mengusap orang sembuh kok, tukang pijit. Makanya saya bilang saya cari yang paling tinggi tadi. Saya cari yang paling tinggi tadi adalah menghapus itu tinggi loh Pak. Ya tapi bukan itu artinya menghapus. Nggak ada literasinya menghapus. Penjajahan. Menghapus sih. Astaga. Ya isim alat dari masaha apa? Isim alat. Fokus ke Al-Masih saja, konteksnya Al-Masih aja ya, ngapain situ-situ. Apa arti Al-Masih yang benar menurut Al-Quran dan hadis? Begitu. Iya kan saya baru kasih, bisa buat tadi. Kalau kamu kasih arti salah, berarti diskusinya akan kalau bro tidak membiarkan gitu saya berbicara sampai akhir, Bapak potong saya di tengah. Begini Tristan, maksudku begini Tristan. Kalau kamu mengartikan sebuah kata salah, diskusinya akan melenceng, tidak masuk. Begitu. Saya kan belum selesai, Pak. Ayo udah lanjut lah. Nah, kan masih. Gitu. Saya belum ke arah yang apa namanya, yang poinnya lagi. Di tengah aja udah saya diputus. Anggaplah mengusap. Sekarang mengusap. Saya ikuti Bapak mengusap. Saya mau memandangkan apa? Mengusap orang dengan penyakitnya aja gitu. Ya sudah. Ini nggak masalah. Nah, masalah swasta tadi dah masih itu saya mengikuti Bapak lah, mengusap. Soal saya mim saatun menghapus. Nah, kalau masalah pas swasta tadi itu masalah apa tuh? Masalah bom.
Gini Pak Swasta. Enggak. Saya tidak permasalahan itu. Kamu kan bilang Yahudi itu yang salah. Tapi kesalahan Yahudi itu apa gitu? Iya. Gak ada lah. Yahudi itu lebih baik lah. Iya, jujur saja daripada kalian. Jujur-jujurnya ini saya katakan menurut saya ya pribadi. Saya tidak mewakili siapapun. Yahudi jelas lebih baik dibanding kalian. Kalau kita mau lihat segala hal seperti itu aja. Ya. Oke. Yahudi lebih baik telah membantai di Gaza. Sekarang begini, manakah Yahudi yang bermasalah dalam kami? Israel ya, dari kaum Israel. Setelah kaum Israel ini di zaman Musa, kaum Israel, bukan kaum Yahudi namanya, kaum Israel. Setelah itu baru di zaman Nabi Sulaiman baru ada kaum Yahudi. Kaum Yahudi inilah yang diliterasi saya tidak berbicara soal ini ya, soal agama ya. Sabar. Saya berbicara soal sabar dulu. Saya akan menceritakan. Yakni di Al-Maidah 70 mereka membunuh para sebagian nabi dan sebagian mendustakan sebagian rasul. Membunuh sebagian rasul dan mendustakan sebagian rasul. Saya akan cek Al-Maidah 70. Ini kejahatan masalah agama. Nah, masalah keduniawian ternyata ada yang menguasai mereka di dalam eskatologi yang saya pahami. Ini munculnya kepada Zionis. Seperti itu, Pak Swasta. Jadi kalau Zionis ini bergerak itu, setahu saya dari dulu dia dari belakang sembunyi. Ya contohkan di Al-Imran 119 tabiatnya memang seperti itu. Pola bagian yang politiknya. Jadi memang nggak selalu kelihatan. Saya juga bingung gitu. Sejak awal dari dulu saya bingung. Mungkin Pak Swasta bisa bantu saya jawab. Kenapa gereja di Malaysia nggak ada yang dibom? Kenapa selalu Indonesia? Ada apa ini? Ya kan aneh. Nggak gini loh. Gereja di Thailand kan? Jawabannya gampang. Di Indonesia ada EP dan HTI. Itu aja. Sabar. Itu. Jadi jawabannya sudah terjawab. Semua orang yang melakukan gerakan-gerakan seperti itu kan ada kaitan dengan ormas terlarangnya itu toh. Oke, jadi udah terbukti. Kita sudahi ini yang isu politik dulu lah. Kembali ke betul. Iya. Oke. Sekarang Almasi itu siapa sih? Apa artinya? Ya, anggap aja saya ikuti ngusap. Dah, saya. Oke. Jadi udah beda ya. Jadi itu aja intinya. Jadi sebentar lah Erben. Dari tadi saya nunggu Almasi apa kok udah mengusap selesai gimana Pak Tristan? Ya, esensi teologisnya saya mengatakan menyapu, menghapus. Esensi teologisnya apa, Pak? Karena kalau Bapak gini, Bapak kan ini dialog lintas iman. Kalau lintas sebentar, Pak. Saya minta waktu 1 menit ya. Lintas iman itu artinya kita memberikan, bukan membandingkan mana yang lebih baik, tapi kita memparalelkan, namanya juga meningkatkan literasi lintas iman. Di sini bukan khotbah bicara Islam tok, Kristen tok, yang ngapain dialog. Justru di sini kami mempertanyakan sedalam apa makna Al-Masih itu dalam kaitan yang lebih teologis. Hubungannya dengan pewahyuan sebelumnya apa? Karena bagi Yudaisme, bagi kami Kristen, itu sentral, Pak. Mereka bahkan saat ini menanti-nanti Mesias mereka. Kalau kami sudah mengimani Yesus itu adalah Mesias kami. Loh, di mana Islam posisinya, teologisnya gitu loh, Pak? Apakah Nabi Muhammad itu yang disebut dengan Mesias atau bagaimana? Karena ketika saya baca surat 48 ayat 13 dan 17, Muhammad seperti dalam tanda kutip juru selamat juga gitu, karena menentukan surga dan neraka. Itu kan pandangan kami sementara, bisa salah, bisa benar. Silakan dijelaskan. Jadi mana makna dari Al-Masih itu gitu loh, secara teologis. Dikatakan Al-Masih, andai maksud saya begini, dia kan menghapuskan kesengsaraan yang ada di Israel saat itu. Dimaksudkan seperti itu. Makanya ya ada punya gelar Al-Masih. Dan tentangnya juga pastilah setiap nabi itu kan dinubuatkan. Jadi kalau ada nubuatan di tempat Bapa ada nubuatan juru selamat.
sangat wajar kalau saya baca di kitab Bapak sekalian dari kacamata Islam. Nah, di dalam Islam ada yang namanya risalah kenabian, gitu. Dan menurut di Quran, setelah Nabi Isa itu masih ada nabi lagi, yakni Nabi Muhammad. Dan tidak pernah saya temukan kalau dalam koridor nabi ya, gitu ya, kita bicara kenabian dulu nih. Kalau Bapak menuhankan Yesus itu sendiri, itu kan kita beda bahasan. Karena kita bicara Al-Masih di sini. Karena kami mengaitkan Al-Masih itu kepada penyambung risalah kenabian. Nabi Muhammad, nabi terakhir, Nabi Isa itu nabi sebelumnya yang muncul. Andai, saya bilang tadi, andai Israel mengikuti Isa saat itu, maka yang jadi pemimpin dunia saat itu memang Israel. Saat itu. Dalam koridor orang-orang yang beriman pada Tuhan. Memang yang dikatakan Pak Edwin salah khalifah segala macam itu. Memang orang-orang beriman itu dipersiapkan oleh Allah untuk menguasai bumi, berkuasa di atasnya. Dan Al-Quran juga bisa ditemukan ayat-ayat itu. Orang-orang yang beriman akan berkuasa di atas muka bumi. Seperti itu. Jadi kalau masalah kayak Nabi Muhammad gitu kan. Tadi gimana Pak Edo? Nabi Muhammad yang 17-18 ayat mana tadi? Oh. Di surat Al-Fat, surat 48 ayat 13 itu dikatakan ya kira-kira bunyinya, jika tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu neraka hukumannya. Terus ayat 17 ya. Jika taat kepada Allah dan Rasulnya, itu surga. Ya. Jadi menurut saya terlalu berani kalau menyandingkan manusia kerasulan itu yang sekedar utusan, Pak. Karena di dalam iman Kristen, Pak, Nabi itu mulia, Rasul bisa salah. Karena Rasul, kalau bukan imam ya, Nabi dan imam itu bisa salah, Pak. Ya. Tapi kalau Nabi itu kecil sekali kemungkinan dia memiliki salah, misalnya seperti Yunus gitu ya. Nabi itu sangat suci, sangat mulia, Pak. Ya. Meskipun bukan maha suci gitu, karena hubungannya adalah sebagai perantara Allah kepada manusia, itu Nabi. Tapi imam ini hubungannya manusia kepada Allah. Begitu. Nah, dan hakim pun masih bisa salah, raja pun bisa salah, Daud sama Salomo. Ya, kesalahan yang maksud saya bicara tentang kekudusan gitu ya. Nah, Yesus Kristus ini di atas semua itu. Gitu loh, Pak. Oke. Silakan. Saya jawab nih. Apakah ada nabi yang tidak berdosa diliterasikan dalam Islam yang tidak ambigu gitu? Ya, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Zakaria, nggak ada dosanya, nggak dituliskan. Tapi oke lah, bukan itu yang saya maksud. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa lagi, Pak? Tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada malaikat-malaikat Allah, tidak beriman dengan kitab-kitab Allah, tidak beriman kepada qada dan qadar Allah, maka mereka tidak akan masuk surga, maka batal imannya. Saya tambahin. Jadi iman di dalam Islam itu dari kata amanah artinya percaya. Dan percaya itu ada rukun-rukunnya. Pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada nabi-nabi, rasul-rasul, percaya kepada kitab, malaikat, kemudian qadar, kemudian dan di sini satu saja saya tidak mengimaninya, maka saya akan masuk ke dalam golongan non beriman. Sementara yang memasuk surga ya Taubah 72, Allah telah menjanjikan kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan bi'analahumul jannah. Tidak ada dijanjikan kepada yang Islam saja. Tidak ada. Dijanjikan kepada yang beriman. Atau di Al-Baqarah ayat 7-8.
Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ulaika hum jannatul adn, kepada mereka diberikan jannah aden. Gitu. Taatnya di sini ya, karena diwahyukan nasihat dari Tuhan. Yang kata Bapak penyempurna tadi, kami bukan menyempurnakan juga agama Kristen, enggak, salah itu. Yang disempurnakan di sini adalah nasihat Tuhan untuk yang berajaran Islam. Gitu. Kalau secara umumnya kepada seluruh manusia lah hudalin nas. Tapi penekarannya di sini adalah Al-Quran itu kan hudalil muttaqin. Bagi yang membacanya saja. Kalau yang nggak membacanya ya, saya rasa gimana mau jadi petunjuk, dibaca aja enggak, ya kan? Jadi dibaca. Nah, masalah taat gitu ya. Karena apa yang ada di Nabi itu ini wamayan takilani hawa ini huwa ila wahyu yuha, yang diwahyukan. Kalau di dalam PL mungkin nar firman ke dalam mulutnya itu udah nggak 18 mirip begitulah. Jadi yang diucapkannya itu wahyu dari Tuhan, itu yang harus ditaati. Seperti itu. Jadi kalau masalah penyembahan, nah beda lagi. Kalau penyembahan itu hanya kepada Allah, literasi di Quran, enggak ke Nabi Muhammad. Taat pada orang tua pun kami tidak menyembah orang tua. Di Luqman ayat 15 itu ada aturan taat pada orang tua, dan dalam terakhir nih di hadis Nabi, ayu amalin afdhalillah qala as-salatu ala waqtiha kemudian summa ayu, kemudian apa lagi, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Jangan dialihkan ke masalah menyembah dulu, Pak. Jangan dialihkan, Pak. Tapi ini masalah Bapak ini gimana? Ini masalah jadi gini, Pak ya. Mengenai Yesus Kristus Al-Masih gitu ya. Itu kan tadi kita bicara esensinya dari perspektif iman Kristen seperti ini, jelas ya. Kita memiliki teologi yang sangat mendalam, bahkan itu sangat sentral. Bahkan itu menjadi satu-satunya ya pusat dari keimanan kami. Karena arti dari Kristus yang diurapi itu bicara tentang perantara antara Allah dengan manusia dalam kaitannya jalan keselamatan, yaitu memulihkan relasi, dan yang kedua antara Allah dan manusia, dan yang kedua memulihkan kodrat manusia, termasuk kodrat kepenguasaannya. Janji Allah kepada Adam adalah menjadi penguasa, menjadi raja. Nah, itu baru penjelasan secara umum, Pak. Tetapi ketika itu kami melihat tidak ada esensi yang sedalam itu di dalam Islam. Makanya kami mempertanyakan, loh, terus apa yang ingin disempurnakan? Apakah hanya monoteisme? Monoteisme sudah selesai, Pak. Monoteisme itu sudah jadi pelajaran paling dasar ketika menjadi seorang Kristen, bahkan menjadi seorang Yahudi. Tidak perlu disempurnakan lagi gitu loh. Kenapa harus disempurnakan? Seolah-olah tidak, sepertinya kami tidak menyembah Allah yang esa. Kalau mau bicara monoteistik, tidak ada yang mengalahkan Yudaisme. Sangat monoteistik, tidak ada atribut, bahkan tidak menyekutukan Musa dengan Yahweh. Itu monoteistik, Pak. Tidak ada embel-embel tuh syahadat, Sema Yisrael, Adonai Elohenu, Musa, Adonai Musa, nggak ada, Pak. Itu monoteistik, Pak. Nggak usah disempurnakan. Jika bersyahadat atas nama kami Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, justru itu kami pertanyakan kemonoteistikannya di mana? Silakan jelaskan gitu ya. Tapi saya nggak mau bahas itu. Lalu apa yang disempurnakan? Karena Yahudi dengan Kristen sama-sama menantikan Mesias itu, meskipun mereka menantikan sebagai raja fisik. Ya, kalau kami
Bukan sekedar raja fisik di dunia ini, tapi raja baik di dunia maupun di akhirat. Itu Yesus Kristus. Ini pernah didebatkan loh Pak Edo di ISDN. Makna Mesias dari Islam dan Yahudi. Seru itu. Ya Yahudi yang asli dong dibawa dong, jangan Yahudi Valen gitu. Billy yang masuk kemarin. Gitu. Nah, penyempurnaan di situ. Penyempurnaan nasihat itu maksudnya perintah dan larangan. Gitu. Kalau masalah monoteisme Islam ini, dia tauhid. Gak ada yang bisa mengalahkan tauhidnya Islam. Karena saya mengatakan tadi masalah yakin tadi, ada nggak ajarannya di sana. Kemudian masalah mengikuti, contoh di Keluaran 32:28, kira-kira 3.000 orang mengikuti apa yang dikatakan Musa. 3.000 orang. Tapi tauhid itu kesatuan lo artinya Pak Tristan. Mentauhidkan maksudnya gini. Iya. Maksudnya mentauhidkan itu kesatuan. Pak Tristan. Kesatuan itu jamaah hadis. Ya, sorry Tristan. Tadi saya mandi, jadi saya belum dengar tadi penjelasan Pak Tristan tentang atau makna dari Al-Masih itu. Kalau menurut Bapak Tristan, makna dari Al-Masih itu apa? Ya, saya jelaskan tadi menghapus. Ya, menghapus. Al-Masih. Walaupun kenapa Pak? Menghapus Pak. Tapi yang saya ketahui makna Al-Masih ini Pak, orang yang benar ya, itu yang pertama, dan menyembuhkan orang sakit, orang kusta, dan kesembuhan dari penyakit segala macam dengan tangannya Pak. Inilah yang saya pahami makna Al-Masih Pak. Ya. Dia berjalan ke bumi, dia berjalan ke bumi Pak. Menyapu. Iya. Itu menyapu. Iya. Makna jadi arti masih itu. Iya. Ini saya kasih literasinya. Tadi kan saya sudah kasih. Ini di dalam Ma'ani, dalam Balaghah maksudnya akar asal usul kata. Cek aja di Google ada. Ini mengusap, Bapak katakan tadi mengusap. Mati mengusap orang, kemudian sehingga ia sembuh. Kemudian menggosok, bla bla bla, bla bla bla. Nah, kalau saya ngambilnya dari kata mim sahatun. Mim sahatun itu kalau di sekolah-sekolah mengusap itu kata gantinya bisa membelai nggak ya? Sabar. Bisa jadi juga. Namanya ngusap rambut, belai rambut. Ya, mengusap itu kan dari tangan Isa sendiri yang melakukan loh Pak. Sabar. Di sini saya memanakannya lebih dari itu gitu. Menghapus penjajahan, menghapus kebodohan, menghapus luar biasa. Kalau saya nggak bisa Pak. Tapi kalau nggak diterima ya kalau saya nggak bisa terima kayak gitu karena apa yang saya dapati tadi ya cuma gitu. Makna dari Al-Masih itu berjalan di bumi tanpa ada kayak tempat gitu ya. Dan ia menyembuhkan penyakit seperti penyakit kusta, orang buta, dan lain-lain sebagainya. Nggak ada diusap sembuh. Iya, nggak ada pernyataan Isa mengusap berperang, nggak ada. Mengusap menghentikan peperangan, nggak ada. Cuma itu yang dijelaskan di dalam contoh makna Al-Masih itu, Pak. Oke, sekarang begini Pak. Waktu dalam era penjajahan, Indonesia melakukan yang namanya aksi, ini melawan. Tapi ada juga aksi perundingan. Oke. Kan gitu. Perundingan kayak KMB, kompresi meja bundar, atau perundingan-perundingan yang lain kan benar. Mungkin arah Kristen ke arah perundingan. Kan gitu. Tapi yang terjadi adalah orang Israel kan dirunding-runding sama Yesus itu. Nabi Isa itu kan dari menciptakan burung kok dari bermujizat lah. Perundingannya itu dengan mujizat lah. Seperti itu. Tapi mereka tetap menolak. Yang salah di sini kan Israel. Bukan kami. Gitu. Bukan yang ada di Mekah sana. Nabi Muhammad itu
malah menerima Nabi Isa. Tapi saya tarik dari tadi adalah penyambung risalah kenabian. Al-Masih di sini saya ambil dari kata mimsahatun. Bapak cek di kamus, saya ambil lagi deh di kamus deh. Mimsahatun. Coba ngobrol dulu. Kok yang mengubah Islam yang disalahkan Yahudi? Bingung saya. Ya mungkin ini ada saya dapat ini ya, mungkin ini lebih bagus ini untuk dipelajari tentang penjelasan Al-Masih itu, makna Al-Masih terkait juga dengan Dajjal. Ya mau dijelaskan seperti apa memang ada gap lah, ada gap yang sangat berbeda antara Islam dengan Yahudi plus Kristen gitu. Kalau Yahudi plus Kristen kan memang pada posisi memahami esensi Mesias gitu loh. Apa ini? Saya maknakan yang lebih tinggi daripada mengusap, nggak mau ya nggak apa. Al-Masih Pak, bukan Mumasiha Pak. Al-Masih. Iya, saya paham. Ini dari kata masaha tadi loh. Ini akar katanya masaha juga sama. Pak, kita tidak bermain. Ya kalau esensi itu ya, jangan. Pak, coba gini loh. Kami butuh bukan etimologi, tapi dari makna teologis, Pak. Makna teologis. Ya, kalau makna teologis dia Rasul saja, Pak. Nah kalau itu. Kalau jawaban itu yang saya butuhkan. Enggak. Iya, kalau dimanakan teologi secara ketuhanan. Ya. Bukan ketuhanan Pak, gini. Oke. Berarti makna teologis dari Al-Masih adalah Rasul itu aja kan, selesai gitu Pak. Dari tadi jangan dibawa-bawa ke penghapus gitu loh. Kalau itu kan jadinya yang diutus Pak, bukan yang bukan menghapus. Kalau Bapak kaitkan Rasul, utusan fungsi Rasul untuk gara-gara penghapus jadi teringat aku tadi ngajar, aku ada penghapus, ku hapus papan tulis. Jadi gini. Di dalam Islam Rasul itu tugasnya pertama memimpin umat dalam koridor khilafah tadi. Bukan menguasai, tapi mewakil Tuhan untuk mengenalkan kepada manusia siapakah Tuhan yang patut disembah sesungguhnya. Setelah disampaikan ini, maka ini adalah ujian bagi yang sudah disampaikan. Gitu loh. Ini Tuhan yang benar. Kalau nolak, terserah. Ikut, terserah. Ini yang Isa lakukan. Sampai 6. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, tapi ditolak. Mungkin literasinya ada juga di PB kalian. Dia mengatakan kepada mereka, akulah dia. Yohanes 4 ayat 22 dan seterusnya. Tapi kan ditolak. Di Quran juga dia ditolak. Sama-sama ditolak. Mungkin yang di PB adalah lebih kepada ketuhanan, itu terserah PB lah. Di dalam Quran ditolak dalam masalah kerasulan. Salah Pak. Kemesiasan Yesus Kristus itu menunjuk kepada kemanusiaannya. Ini yang teman-teman Islam itu salah selama 1400 tahun. Termasuk yang di Quran Bapak itu tidak menunjuk kepada iman Kristen, Pak. Mungkin yang Yohanes 10:31 gimana tuh, Pak? 1 Timotius 2, kalau bicara Al-Masih, Pak, yang paling telak itulah 1 Timotius 2 ayat 5. Manusia Kristus Yesus. Jadi inilah kegagalan teman-teman Muslim. Yohanes 10:31 apa, Pak? Tuduhan Israel. Bacakan saja ayatnya. Yohanes 10:31, 32. Apa? Kamu mengakui dirimu sebagai anak Allah. Itu kiasan atau hakikat? Verbal. Bapak tahu nggak Pak? Arti dari anak Allah itu, iblis pun anak Allah Pak. Makanya gini Pak. Tapi enggak. Tapi Bapak, saya lihat khusus kalau Bapak khusus di Matius 17
Pak, Di situ Yesus, anak Bapak tahu arti anak manusia nggak? Ini ya, kita sedang bahas Pak, kita sedang bahas Al-Masih, Pak. Al-Masih itu bukan ya sudah, Pak. Bapak makanya nggak nyambung, maaf ya. Yesus menyebut dirinya ya anak manusia. Itu merujuk kepada Daniel 7, 13, 14 tentang Mesias itu. Karena penekanannya adalah Yesus Kristus taat sampai mati sebagai manusia. Kealahannya itu akan penuh ketika dia sudah dimuliakan. Dia ditinggikan, Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 34. Jadi teman-teman muslim harus memahami apa itu makna dari kata anak manusia dan anak Allah. Di sini Allah, Pak. Nggak ada anak. Bapak tahu Allah nggak di situ, Pak? Bukan Bapak. Allah, ini Yohanes 1 ayat 1. Allah ini menunjuk kepada esensi, Pak. Sama halnya manusia. Saya Edo. Ya. Saya adalah Edo. Manusia adalah esensi saya. Ketika dikatakan firman adalah Allah, itu artinya adalah Allah itu menunjuk kepada hakikat. Jadi Bapak mungkin makin seringlah berkunjung ke CII supaya ketemu kami sehingga bisa menjelaskan tentang ketuhanan dan kealahan di dalam iman Kristen yang kami menggunakan teologi Trinitas, Pak. Jadi kami tidak ada masalah seperti itu. Kami dengan baik bisa memisahkan, membedakan makna dari pribadi manusia dan pribadi Allah. Oke. Saya mau nanya, boleh nanya? Saya nanya gantian ya. Boleh. Di Yesaya 40 ayat 3, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Itu maksudnya untuk Yesus bukan? Iya. Ya Al-Masih memang Allah yang menyelamatkan. Kenapa, Pak? Di situ dikatakan Tuhan bukan? Iya, ada masalah apa? Nah, Al-Masih di Bapak itu menurut saya ya, kalau saya salah ya sudah gitu ya. Bapak luruskan. Menurut saya Al-Masih di dalam Mesias. Benar, Pak. Nggak usah dijelaskan, benar. Saya jawab benar. Ya sudah. Tentang imanen kan begitu, ya kan? Nah, di dalam Islam sendiri, Al-Masih di sini lebih kepada yang saya bilang tadi, andai Israel itu mengikuti Isa, maka Israel itu menjadi bangsa yang besar dan memimpin bumi ini dalam hal spiritualisme. Gitu. Betul, Pak. Itu terbukti, Pak. Kami Israel rohani, Pak. Kami umat yang merdeka dan menguasai itu. Yesus Kristus Raja. Tapi saya nanya sama Bapak, tapi dalam spiritualisme, apakah selama ini Israel memimpin? Pak, sedangkal itukah? Tahu saya malah sedangkal itukah kalian setelah 700 tahun memberikan penafsiran yang sangat dangkal seperti itu? Itu menjadi premis utama antara Yahudi dengan Kristen. Yahudi saat ini ya menganggap bahwa Mesias itu sekedar raja, tetapi ingat nubuatan kepada Daud bicara tentang apa? Keturunan yang akan memerintah kerajaanku yang kekal. Bapak kalau bicara rohani ya, saya bingung juga jadinya. Sebentar, saya bicaranya Pak. Lanjut. Sebentar, saya belum selesai ya. Jadi gini, ini masalahnya adalah gini, Pak. Kekristenan dalam posisi merevisi apa yang Yahudi pahami. Kalian tuh memahami Mesias kok hanya manusia, hanya raja. Kalian tuh nggak paham ayat-ayat. Kira-kira seperti itu ya kalau terjemahan bebasnya. Harusnya Bapak lebih daripada penafsiran itu. Bukan terus Bapak itu mendukung premis-premis Yudaisme dan sebenarnya dalam Quran pun tidak mendukung tentang Mesias itu. Bapak tahu kalau Mesias itu dianggap sebagai apa oleh Yahudi? Raja. Bapak mengimani itu, Bapak mau nyembah raja, katanya nggak boleh nyembah manusia. Makanya ya kan, menurut itu kan menurut saya kemarin kan didebatkan Pak Edo. Kan saya kasih tahu tadi. Kalau Bapak dalam Yahudi itu memang raja karena posisi geografi disahkan, raja seperti Sulaiman, raja seperti Daud. Raja seperti itu. Yang di Yesaya 1 ayat 1.
raja-raja Israel. Kalau kan begitu kan? Ya makanya itu Pak. Ya makanya ya, literasi tadi yang dikatakan Pak siapa namanya Pak Eben, raja dari segala raja, tuan lagi segala tuan, kan begitu Pak, kan? Mesias itu mencakup 4 jabatan Pak. Karena itu yang Tuhan nyatakan kepada manusia untuk mendisiplinkan manusia dan mengembalikan manusia kepada pertobatan, tetapi tidak bertobat. Allah mengirimkan hakim, nabi, bahkan imam, bahkan raja, tetap saja manusia tidak kembali kepada kekudusan. Ya, hukum Musa diberikan kurang apa? Ya, mengumpulkan kayu bakar saja dirajam sampai mati, kira-kira seperti itu. Di hari Sabat. Nggak bisa, Pak. Jadi esensinya kami orang Kristen sangat bisa menjelaskan apa makna Mesias itu, kaitannya. Baik dari... Ya, kami hargai itu. Nah, itu yang kami pertanyakan. Kalau memang saya lihat dari tadi hampir 1 jam, menurut saya Pak ya, tidak ada penjelasan yang mendalam tentang Al-Masih di dalam Islam ya. Tapi saya terima penjelasan ini sebagai satu perbedaan. Saya tidak pada posisi untuk mendiskreditkan, tidak. Silakan. Terima kasih atas Pak Edo. Saya kasih sama Pak Edo di sini. Kalau di kami itu penyambung risalah gitu aja. Ya, oke. Tapi kalau melebihi daripada itu, saya bilang tadi kan, andaikan Israel itu mengikuti, maka dia akan memimpin. Berarti pemimpinnya siapa di situ? Yang mau dibilang raja, kayak mau dibilang presiden, kayak mau dibilang apa, kayak jelas nggak bisa di situ. Pemimpinnya. Kita swasta tadi yang jahat, contohnya Islam. Ternyata Israel yang lebih baik Israel. Kok yang disalahkan Israel? Mereka lebih baik dan lebih jujur soal kitab suci. Kita bicara masalah agama. Ya, jangan salah paham. Kita bicara masalah agama. Ya, sabar. Kita bicara masalah agama. Yang jahat di sini siapa? Yang membunuh nabi-nabi. Yerusalem. Kamu membunuh nabi-nabi. Yang paling benar hanya Yesus. Yesus tidak membunuh siapapun. Bani Quraisy mana sekarang? Udah sebagai penutup, sebagai penutup dari saya. Nanti yang lain lanjutkan, Pak Tristan ya. Kalau tadi dikatakan seolah-olah ingin menyempurnakan bahwa ya intinya Yesus Kristus ya Al-Masih bukan Tuhan, yang dimaksud mungkin Tuhan itu Allah Bapa, yaitu berkali-kali saya sampaikan itu bidat Pak. Bidat modalisme yang sudah dikutuk dan dibuang ajarannya oleh gereja dan disajikan dalam piring emas oleh sekte Oneness Pentekostal saat ini. Jadi ingat ya, gelar Tuhan Kyrios ya kepada Yesus Kristus itu menunjuk kepada kemesiasannya, dan kemesiasannya adalah manusia, bukan orang-orangan sawah dan bukan kodok, bukan kucing. Ya, jadi salah Pak. Ya, gelar Tuhan Kyrios, kami pemimpin loh. Kyrios untuk Yesus Kristus, Kyrios untuk Yesus Kristus itu bukan Kyrios untuk Theopater, bukan untuk Allah Bapa. Maka di sana kan di sini dikatakan dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saya pikir 1400 saya pikir ada kesalahpahaman di sini. Yang Quran narasikan itu bukan menunjuk pada iman Kristen, tetapi kepada sejumlah ajaran-ajaran sesat dalam kekristenan. Jelas itu Pak. Jadi seharusnya apa yang Quran sampaikan itu terakomodir oleh kekristenan melalui doktrin Trinitas. Kami tidak menyembah 3 Tuhan. Kami tidak menyamandengakan Al-Masih dengan Allah. Tidak. Itu semuanya adalah bidat. Gitu ya dari saya. Silakan yang lain ditambahkan. Pak Tristan, boleh nanya Pak? Boleh nanya Pak Tristan. Gini Pak Tristan, saya hanya mengkomparasi saja ya. Sering kan Pak ditayangkan di televisi ketika para jemaah haji itu Pak yang mengitari Ka'bah itu Pak. Ada beberapa yang mencium, bahkan ada yang sujud ya Pak ya di depan Ka'bah itu. Nah, kalau misalnya nih Pak, orang Kristen yang melihat kenyataan seperti itu mengatakan bahwa, loh, ternyata teman-teman Muslim itu nyembah batu ya, itu sama aja menyembah Tuhan ya. Mau nggak? Mau nggak? Iya nggak masalah. Oh, nggak masalah, benar ya Pak ya. Betul-betul memang Muslim itu menyembah batu ya Pak ya.
Nggak begitu, tapi kalau dikatain gitu, kan dikatain gitu kan. Bapak dikatain begini. Kalau saya sih nggak ada masalah. Kenapa? Kenyataannya enggak ya, Pak ya? Kenyataannya enggak ya, Pak ya? Bahwa batu hitam itu kan saya mau jelaskan. Boleh? Boleh saya jelaskan? Boleh saya jelaskan? Oh, silakan, Pak. Tadi masalahnya kami penyempurna, Pak Edo, kami menyempurnakan syariat. Allah menyempurnakan nasihatnya dalam perintah dan larangan dalam koridor Islam yang dibawa oleh Islam sebelumnya. Jadi nggak berbicara Kristen di sini, nggak berbicara Yahudi di sini. Jadi kami juga punya jalur Islam sendiri gitu. Dan Nabi Muhammad itu Islam terakhir, nabinya. Nah untuk pertanyaan ini, apakah kami menyembah batu? Apakah kami menyembah rumah di sini? Kan baik. Fokusnya kepada bait yang lebih besar. Bait itu juga tersusun dari batu. Seperti di Hagai 2:15. Bait itu tersusun dari batu. Oke, karena ada perintahnya di kami. Kalau perintahnya menghadap laut, kami menghadap laut. Mana perintahnya? Wawali wajhaka satral masjidil haram. Ya, Baqarah 144. Andai kami disuruh menghadap gunung, kami menghadap gunung. Dan tidak ada di Quran dikatakan, walau di hadis sekarang Tuhan adalah batu, tidak ada. Tuhan diam di dalam batu juga nggak ada. Nggak ada. Yang ada An-Nur ayat 35, Allahu nur samawati wa ma fil ardh. Allah adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi. An-Nur 35, hanya itu saja. Allah adalah itu. Nggak ada Allah, Tuhan adalah api yang menghanguskan, nggak ada. Tuhan adalah batu, diam dalam batu, nggak ada. Itu hanya perintah saja menghadap. Tapi kalau dikatakan kami menyembah batu, kami menyembah rumah, bagi saya nggak masalah lah, orang hakikatnya bukan itu yang disembah. Allah. Itulah. Nah, kalau seandainya nggak diatur, Pak, sujud ini, ya dalam 2 menit kami serentak bisa, yang 2 juta orang itu bisa serentak rapi gitu ya. Harusnya luar biasa, harusnya melihatnya sih kan luar biasa. Sebentar aja, rapi gitu. Kemudian ini kan koridor dalam ketaatan. Itu kalau nggak diatur, Pak, arah sujudnya, kira-kira yang di Masjidil Haram itu tabrakan nggak, Pak? Sundul-sundulan nggak? Kepala nyundul pantat, ibaratnya kalau terlalu ke depan, atau kepala nyundul kepala. Allah Akbar, gitu. Pada benjol tuh jemaah haji pulang-pulang. Gitu ya, Pak ya? Iya dong. Nah, tapi begini, Pak, bagi kami umat Kristen yang tampak jelas di mata itu, nyembah Tuhan ternyata ya. Kan nggak benar kan, Pak ya? Kalau saya mengatakan itu nggak benar kan? Karena kenyataannya kan tidak seperti itu. Itu persis, ya. Pak. Persis ketika Bapak dan kawan-kawan Muslim itu menduga, ya, bahwa orang Kristen itu ternyata menyembah Tuhan Yesus sama dengan menyembah Tuhan Allah Bapa. Beda, Pak. Memang beda. Allah Bapa itu bukan Yesus, itu lain, Pak. Sama seperti batu hitam kan bukan Allah. Gitu loh, Pak. Jadi kalau ada orang yang punya imajinasi, punya pemikiran yang keliru, seperti misalnya umat Kristen keliru terhadap kawan-kawan Muslim, persis juga Bapak itu juga keliru menilai tentang kekristenan yang benar. Tadi Pak Edu sudah mengatakan kan? Pak Edu sudah mengatakan. Saya nggak pernah mengatakan Bapak menyembah korpus, kan enggak? Di Yohanes 3:14 seperti Musa meninggikan ular di padang pasir, begitu juga anak manusia ingin ditinggikan. Ini dalil korpus dari Katolik. Apakah Katolik itu menyembah Yesus dalam patung? Kan enggak juga. Karena nggak bertabrakan dengan Keluaran 20 ayat 3. Jangan membuat berhala di langit, di udara, di air. Itu, Pak. Hanya kamu menyembah kepadanya. Berarti saya paham. Kalau saya paham, Pak. Di hadapan patung Yesus itu adalah simbol. Nah, kan saya kembalikan lagi tadi. Ya. Apakah dalam Islam itu Ka'bah itu adalah simbol? Enggak. Itu mushola. Nabi itu sholat di dalam Ka'bah itu sering. Kalau maksud simbol itu menurut pemahaman Bapak apa itu?
Yang dipahami Bapak apa simbol? Kalau yang di bilangan 21 tentang Musa itu kan ular teduh itu mengusir ular. Kalau yang masalah Yesus ini ya mungkin lebih kepada mengingat aja. Ya sih seperti itu. Kalau orang Kristen memahami ayat itu bro nggak begitu. Jadi bangsa Israel kan waktu di padang gurun itu kan karena dosa mereka kan dipangut ular. Ya. Kemudian untuk menghentikan hukuman itu maka dibuat ular tedung. Ketika ular tedung itu ditinggikan dan setiap orang Israel, ular tembaga itu, setiap orang yang melihat ular tembaga itu kan mereka sembuh, mereka selamat. Jadi peristiwa itu menjadi gambaran juga tentang kematian Yesus yang disalib. Bahwa setiap orang yang karena dosa mendapatkan hukuman dan memandang kepada Kristus yang tersalib yang ditinggikan, maka mereka akan mendapatkan pengampunan, kebebasan, kemenangan. Jadi itu sebagai sebuah gambaran tentang karya Kristus di situ. Dan Yesus itu kan lebih dari ular tidung itu sendiri, ular tembaga itu. Aku udah ada di channelku itu, udah bisa digali kok tuh, udah aku gali. Ya kalau Bapak memaparkannya tambahan. Kalau Bapak memanennya lebih dalam, ya itu kan Pak Eben punya literasi. Makanya saya tuh lebih hanya kepada mungkin mengingat gitu ya. Nah, kalau saya bukan hanya dari literasiku, tapi dari beberapa pendapat bapak-bapak gereja dan Yesus juga kan. Makanya dia katakan sama seperti anak manusia ditinggikan seperti Musa meninggikan ular tembaga, demikian anak Musa ditinggikan. Jadi ketika ditinggikan, anak manusia. Saya juga pernah nanya sama Yahudi, ya kalau Islam ini haram, mohon maaf. Tapi kalau di Yahudi, saya pernah nanya sama yang Yahudi. Gitu ya, saya malas nyebutkan namanya juga. Ini gimana bro kalau membuat patung? Apakah itu berhala? Kalau nggak disembah, untuk disembah nggak apa-apa kan? Nah, saya kaget juga. Yang kata apa namanya? Kalau yang kata Pak Edo tadi monoteismenya paling tinggi ya salah. Iya betul Pak. Jadi Salomo kan membangun bait Allah kan ada patung juga. Patung grup, saya tahu. Kami tidak pernah menyembah patung, tetapi menyembah Allah, Pak. Ya, terjadi perdebatan antara saya dan dia. Kemudian orang Islam juga, Indonesia juga ada tuh patung pahlawan. Ya dalam Islam memang haram. Dalam Islam, kalau dalam agama lu enggak ya silakan. Cuman saya aneh saat itu. Ini kok aturan sunat ada, aturan ini ada, kok membuat ini ada. Saya ya dari kacamata Islam ya. Jadi dalam Islam itu membuat satu patung yang mungkin Protestan juga nggak menghalalkan ini menurut saya, masalah korpus ini. Saya nggak membenturkan Protestan dengan Katolik. Tapi di dalam Islam memang diharamkan. Nah, tapi di Yahudi sendiri batu mati boleh nggak? Sabar. Di Yahudi sendiri menghalalkan. Gue nanya, mencium batu mati boleh nggak? Mencium istri boleh nggak? Gue nanya, lu harus. Tapi mungkin gini, kalau kita mau bahas batu hitam itu ya, kan ada dua orang ketika datang ke situ, ada dua orang dan ada alasan juga mengapa orang rebutan. Bahkan ada juga beberapa catatan, Markusan Debaters kan pernah debatkan itu juga. Katanya dulu batu. Udah lah Pak, nanti. Bentar dulu selesaikan kalimat. Tapi itu katanya menjadi hitam karena dosa manusia disedot. Ya, berarti dosanya dari mereka dong. Iya. Dosa dari kalian karena tidak ada orang Kristen yang pernah atau Yahudi yang mencium batu itu. Batu itu hanya disentuh oleh kalian. Tapi ya sudah lah itu. 29 ayat 18 dalam Kafarah. Saya malas nih bahas ini dah, lanjut aja lah. Yang lain aja kita bahas. Nanti saya nggak usah dibahas. Ini. Nanti terguncang Kristen. Ya nanti kau yang terguncang. Di situ apa dibilang? Korban penghapusan dosa apa di situ dibilang? Di mana? Yang lain aja Yang mana? 29:14. Enggak. Sepertinya topik ini terlalu berat untuk Pak Tristan, kita ganti topik. Bukan berat. Saya maksudnya saya nggak mau. Saya ada tanya nih Pak Tristan nih. Saya nggak mau ada gesekan aja. Males saya lagi capek ribut dari kemarin gara-gara Herdi. Jangan sampai ada gesekan. Ya, Pak Tristan. Tadi Pak Tristan bilang
apa tadi ya, masalah penyembahan ya. Menurut Pak Tristan, itu kan warisan dari mana ya dalam hal penyembahan itu ya? Dari katanya dari Ibrahim ya. Ya, bukannya milahnya harusnya dari Isa Al-Masih dong harusnya. Oke. Apa namanya? Kalau yang jalurnya ini gitu ya, harusnya jalurnya sih ke Adam. Kalau kita mau cerita agama. Kalau mau meneruskan itu kan berarti kan serta merta menolak Isa, tapi mengambil cabang dari cabang Ibrahim gitu ya, langsung. Nolak Isa, kami nggak pernah nolak Isa. Bukan, milahnya kok milah Ibrahim, bukan milah Isa. Kalau di kami milahnya Isa ya sama kami, menurut kami. Karena cuma begini Pak. Cuma dikisahkan aja gitu di sebelah jalur Ishak itu seperti ini. Percaya apa enggak ya terserah gitu. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tolak ya nolak aja, kan nggak ada masalah di sini. Ya, cuma yang dikatakan di dalam milah Ibrahim itu setelah zaman Abraham, kemudian zaman Ismail, ya. Setelah itu nggak ada utusan di situ di Mekah itu ya. Nggak ada. Baru muncul Nabi Muhammad dengan pewahyuan mengikuti milah Ibrahim dari jalur Ismail ini. Putusnya itu dari tahun 2000 tahun sebelum Masehi ya, sampai tahun 2600 tahun putus itu setelah zaman Ismail. Bayangkan itu. Ya, maksud saya kesinambungannya itu di mana gitu? Kalau dari Taurat, Zabur, Injil itu kesinambungannya gimana? Berarti gini. Jadi saat itu yang dari jalur Ishak yang dipilih oleh Allah gitu ya, sebagai untuk memimpin pemimpinan spiritual itu untuk nantinya akan diutus gitu kepada seluruh bumi. Itu yang literasi yang saya tahu, karena di Al-Isra 15 itu dikatakan kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus utusan padanya. Berarti ini kan dipersiapkan ini setelah berapa generasi gitu ya, dari awal dari zaman Abraham, Ishak, kemudian itu dipersiapkan oleh Tuhan tadinya gitu loh, menurut Islam ya tadinya gitu, untuk disebarkan ke seluruh bumi setelahnya. Tapi kan selalu bermasalah di sini. Ibaratkan Bapak Presiden ya, kalau di Kalimantan selalu ada masalah, pasti Bapak kan menurunkan petugas terus ke sana. Analoginya mudahnya seperti itu. Jadi di Israel itu selalu ada masalah. Maka diutuslah. Nah, di jalur Ismail ini sesatnya 400 tahun sebelum Nabi dari kami Muhammad dilahirkan. Doa yang namanya, Doa bin Amr pada tahun. Ini dia yang mulai mendirikan berhala saat itu di situ. Ini Pak Tristan, saya literasi Pak Tristan tuh saya belum nyambung ya. Sabar dulu. Maksudnya, nah saya mau nyatukan ini. Saya mau nyatukan dulu. Abraham di dalam Islam, beragama Islam, mana ayatnya? Al-Imran ayat 67. Apa yang dibawanya? La ilaha illallah. Dan dia mengajarkan kepada anak-anaknya nama Tuhannya adalah Allah. Dan dia Islam. Ke Ishak juga Islam, ke sini juga Islam. Nah, di sini tuh nabi-nabi menurut Islam adalah Islam semua. Yang mengajarkan nama Tuhan adalah Allah. Itu ceritanya. Ada tertulis ya? Ada tertulis di Al-Quran ya? Ada contoh di Yunus ayat 84, Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk menjadi seorang muslim. Nabi Isa pun kaumnya di Imran 52 adalah muslim. Di Al-Maidah 111 adalah muslim. Nah, masalah Bapak nolak kisah ini ya nggak masalah. Enggak, kalau itu kan pihak Pak Tristan lah ya. Islam. Itu saya nggak campur aduk ya. Supaya saya tahu nih, kalau milah Ibrahim begitu, dan apa bedanya dengan meneruskan ajaran Yesus gitu?
Atau Isa, sorry nggak usah Yesus lah, Isa. Apa bedanya? Ya, kita ambil jejaknya dari dua kitab boleh, Pak? Enggak lah, dari Al-Quran aja, nanti jadi campur aduk. Al-Quran. Ya udah. Ya, di Al-Quran dia ambil 25, terus di An-Nahl 35 dikatakan, tidak kami mengutus Rasul sebelum kau, wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka tiada sembahan selain aku. Kemudian di Toha 14 dikatakan, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku lagi. Aku gitu. Jadi menuhankan satu Tuhan saja. Isa pun mengajarkan seperti itu. Musa pun sama. Ibrahim pun sama pada kaumnya. Hud, Soleh yang nggak ada di PL ya. Di PL ya, CCPL. Itu sama juga. Semua nabi itu begitu tuh. Saat umatnya ini tersesat, menyembah berhala gitu kan. Di Islam itu ada di Az-Zumar ayat 3 dan di lain-lain gitu ya. Turun nabi untuk mengingatkan, nabinya dibunuh, nabinya didustarkan. Seperti itu. Ada yang berhasil. Contoh di kami itu Nabi Musa berhasil. Kemudian Nabi Daud berhasil. Nabi Sulaiman berhasil. Setelahnya itu nasibnya agak buruk gitu kan. Seperti Nabi Ilyasa, Zakaria, Yahya didustakan semua. Sampai Nabi Isa. Terus didustakan itu. Pada zaman Nabi Sulaiman itu. Parah itu. Oke. Sekarang mengenai syariatnya, Pak Tristan. Syariatnya Abraham itu apa ya, Pak? Yang Pak Tristan tahu dibandingkan dengan yang dibawa. Yang saya tahu syariat aja, syariat yang nomor 1 sholat. Nabi Ibrahim itu sholat. Sholatnya itu sama nggak dengan yang sekarang? Allahu alam. Kenapa? Saya nggak pernah dapat literasi. Mungkin sholatnya hanya 1 rakaat saja. Mungkin sholatnya 2 rakaat. Nggak, kalau masih mungkin nggak ada tertulis, Pak ya? Nggak ada. Oh, jadi nggak tahu. Dikatakan sholat aja. Cuman sholat yang dikatakan, sholat yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu kami kiaskan, oh inilah yang dibawa Ibrahim. Tapi yang jelas, kalau secara literasi, nggak ada. Sorry Pak, yang jelas sholatnya Ibrahim itu tidak lima waktu dong, pastinya. Itu saya nggak tahu juga. Oke, ya masalahnya karena kan, begini. Kalau itu dari Tuhan, ya Pak ya. Kalau itu dari Tuhan, artinya kalau Tuhan bilang sama Muhammad kan dari 50 nih Pak, turun-turun jadi 5 Pak. Benar nggak Pak? Kalau sesuai dengan itu kan? Ya lanjut. Benar nggak? Nggak, kita bahas literasi Al-Quran nih. Ceritanya di Al-Quran nih. Nah, apakah waktu itu belum ada perintah dari Tuhan untuk sholat 5 katakanlah berapa gitu cerita itu? Nggak ada sama sekali, betul ya? Di hadis juga nggak ada cerita itu ya? Halo? Nggak ada Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, jadi termasuk habis itu Musa lagi. Musa nggak ada juga ya? Musa nggak ada juga. Cuma dikatakan sholat, kayak Nabi Isa juga dikatakan sholat di Maryam 31 gitu. Cuman cara sholatnya, Nabi mengatakan, Nabi kami mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kami sholat. Dia hanya mengatakan, di Quran juga mengatakan, Nabi Isa sholat, Nabi sholat. Ya kemungkinan besar sama lah. Saya yakin juga sama. Kalau masalah menyembah, kalau masalah waktu, coba masalah waktu, saya kan belum lanjutkan. Kalau masalah waktu yang 50 waktu itu waktu Nabi Muhammad menerima 50 itu kemudian dia turun dari Sidroh, jadi bukan bertemu wajah ya kepada Allah di sini, hanya menerima perintah turun dari Sidroh itu ketemu Nabi Musa. Dia itu dari itu ngobrol lah, syawara. Nabi Musa mengatakan umatmu yang akan datang tidak akan mampu. Berarti umat Nabi Musa saat itu mampu. Itu ketemu Nabi Musa itu belum tentu Pak. Mimpi tuh Pak. Bisa kalau Bapak mengatakan itu mimpi itu kan dari pandangan Bapak. Kalau di kami dia langsung dirinya yang menanyakan. Ya nggak apa-apa. Muslim itu intinya itu imani saja lah yang penting, karena tadi Bapak juga bilang lalu alam. Nggak seperti itu. Saat mencari
siapakah Tuhan yang benar, kami menggunakan akal, wajib. Saat menerima perintah dan larangan dan hal-hal mukjizat, kami imani saja. Oh, imani saja ya Pak ya. Tapi saat mencari siapa Tuhan, kami wajib pakai akal. Oh, Pak, memang Tuhannya. Contoh begini Pak, Nabi udah ketemu Pak. Udah ditemukan Pak. Nanti itu pakai ayat, tapi itu pakai ayat kalau ini ya, kalau kita cerita itu. Nah, contoh Nabi Musa, saat dia menerima perintah, kalau dia pakai akal Pak, dia nggak mau pergi. Itu Firaun berapa jumlah pasukannya, banyak sekali. Musa pergi, cari mati nih katanya. Tapi imani saja, pergi dia. Memang ada hal-hal yang supranatural kok Pak. Nah, iman itu ada Pak. Dalam mencari tahu siapa Tuhan, maka diwajibkan pakai akal. Contoh, Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, bacalah ciptaan Allah yang ada di sekeliling kita. Siapa yang menciptakan? Oh betul, itu kalau di iman Kristen kan jelas Pak. Makanya ada penciptaan alam semesta. Itu memang karena ada Allah yang ada sebelum dunia ini ada, itu itu sudah nggak asing lagi. Kalau Al-Quran nggak ada imani saja Pak, kacau juga. Contoh surga itu, kalau nggak kita imani saja, kita hari ini memperkosa. Bro Tristan, tapi ada bedanya loh, menggunakan akal dengan menggunakan comotologi itu beda, ada bedanya. Comotologi maksud? Ya udah pikir aja. Dor. Comotologi itu comot-comot ayat Alkitab itu Pak. Setahu saya, mau lanjut nih sama Tristan belum? Di Al-Quran, langit tanpa tiang, matahari berada pada sedarnya, semakin mendaki ke langit, darah menipis, gunung pasak bumi. Sama nggak sih sama kitab kalian? Mana sih yang dijiplak? Bingung ya? Pak, penciptaan alam semesta kan lebih dulu diceritakan di Alkitab. Tapi Quran itu sama, kan itu kan dengan akal Bapak masuk akal nggak? Melakukan gini loh Pak, kalau segala sesuatu pakai akal masuk akal itu baru dipercaya, itu sama aja menyamakan Tuhan dengan manusia Pak. Kalau nggak masuk akal, itu bukan karya Tuhan, itu nggak masuk akal. Nggak begitu caranya mengimani itu.